Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Sekarang kita akan coba latihan soal untuk CPNS materi operasi bilangan pecahan bagian 1. Nah, untuk yang belum lihat materinya, udah aku buat videonya dan bisa kalian lihat di description box di bawah ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk latihan soal yang pertama, dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Nah, udah ketemu ya jawabannya? Untuk soal nomor 1, 3/2 dari 2/3 ditambah 2/7 adalah, ingat kalau ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, yang pertama kali kita kerjakan adalah ini dalam kurung ini dulu. Berarti kita kerjakan 2/3 ditambah 2/7-nya dulu. Ingat penjumlahan pecahan harus kita samakan dulu penyebutnya. Bilangan berapa yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 7? 21. 21 dibagi 3, 7. 7 kali 2, 14. 21 dibagi 7, 3. 3 kali 2, 6. Berarti langsung bisa kita jumlahkan. 14 tambah 6, 20 per 21. Nah, sekarang untuk 3/2 dari, yang ini belum kita kerjakan ya. 3/2 dari yang ini. Nah, dari di sini, kalau ketemu kata dari, itu artinya perkalian. Berarti 3/2 darinya kita ganti kali. 20 per 21. Ada yang bisa kita coret nggak? 20 dan 2 bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. 2 dibagi 2, 1. 21 dan 3 juga sama bisa dicoret, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 21 dibagi 3, 7. Kita tinggal tulis sisanya yang di atas 1 kali 10 per 1 kali 7. Hasilnya 10/7. Jawabannya 10/7. Udah ada belum jawabannya? Belum ada ya? Nah, berarti coba kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, seperti opsi D atau E. Kita ubah ke pecahan campuran. Angka berapa yang kurang dari 10 yang habis dibagi 7? Itu berarti 7 dibagi 7. Hasilnya 1. 1 kita tulis di sini. Sisanya berapa? 10 dikurang 7. Sisa 3. Berarti 3-nya tulis di atas, per 7-nya tetap ikut. 1/3/7. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 2, sama waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang.
Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 2. Nah, ini masih sama nih, ada kurung-kurungnya juga. Berarti kita harus kerjakan yang dalam kurung dulu. 1/8 ditambah 1/2. Ingat, penjumlahan harus disamakan penyebutnya. Angka berapa yang habis dibagi 8 dan 2? Angka 8 itu sendiri ya. 8 dibagi 8, 1, 1 dikali 1, 1. Ditambah 8 dibagi 2, 4, 4 dikali 1, 4. Bisa langsung kita jumlahkan, hasilnya 5/8. Selanjutnya di sini ada dibagi 27/24. Ingat, kalau dibagi itu nggak boleh ada pecahan campuran. Berarti harus diubah menjadi pecahan biasa. Cara ubahnya gimana? 2 kali 24 ditambah 7. 2 kali 24 hasilnya 48. 48 ditambah 7, 55. Berarti bisa kita tulis di sini dibagi 55. Pernya berapa? Ingat, tetap ikut dari yang sebelumnya. 24. Kalau udah bagi-bagian kayak gini, itu tahapannya harus kita ubah menjadi bentuk perkalian. 5/8 dikali, tanda baginya jadi kali, tapi yang sebelah belakangnya ini harus ditukar. 24/55. Ada yang bisa dicoret? 5 dan 55 bisa kita coret ya. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 55 dibagi 5 hasilnya 11. 24 dan 8 juga bisa kita coret. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Tinggal kita tulis sisanya. 1 kali 3 dibagi 1 kali 11. Hasilnya 3/11. Jawabannya yang C. Ada yang benar nomor 2? Oke, kita lanjut soal nomor 3. 1 menit dari sekarang. Ketemu ya jawabannya soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada 3 pecahan. 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Berarti kalau cuma pengurangan dan penjumlahan bisa kita kerjakan dari depan ke belakang. Kita kerjakan yang bagian depan dulu. 2, 1/3 dikurangi 3, 1/2. Ingat, kalau pengurangan, usahakan kita ubah ke pecahan biasa dulu. Caranya, 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7/3-nya ikut. Dikurangi, 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. 7/2. Kita samakan penyebutnya. Angka berapa yang habis dibagi 3 dan 2? 6 ya. 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 7, 14. Dikurangi, 6 dibagi 2, 3, 3 dikali 7, 21. 14 dikurang 21 hasilnya negatif. 7/6. Oke, yang bagian merah udah kita dapat nih. Sekarang untuk yang bagian birunya. Bagian merah hasilnya tadi minus 7/6. Minus 7/6 ditambah 4, 1/4. Kita ubah ke pecahan biasa dulu.
minus 7/6 ditambah 4 kali 4, 16. 16 ditambah 1. 17/4. Kita samakan penyebutnya. Angka berapa yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 4? 12 ya. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 7. 14. Jangan lupa ini ada tanda negatifnya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 17. 51. Berarti hasilnya 37/12. Nah, sekarang di sini karena opsinya pecahan campuran semua, maka kita harus ubah ke pecahan campuran juga. Angka berapa yang kurang dari 37 yang habis dibagi 12? Di sini bisa 36 ya. 36 bagi 12, hasilnya 3. 3 kita tulis di depan. Sisanya 37 kurang 36, sisanya 1. 1/12. 3 1/12, jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 60 detik dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, kita punya 1, 2, 3, 4 pecahan di sini. Dan operasi bilangannya adalah plus dan bagi. Urutannya, yang harus dikerjakan duluan itu adalah yang dalam kurung dulu. Yang kedua adalah bagi atau kali. Dan yang terakhir adalah plus dan minus. Nah, karena di sini nggak ada yang dalam kurung, berarti kita harus kerjakan yang bagi bagian dulu. Kita kerjakan yang ini dulu. 3 1/3 dibagi 10/11. Ingat, kita harus ubah jadi bentuk pecahan biasa dulu. 3 kali 3, 9, ditambah 1, 10. 10/3 dibagi 10/11. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. 10/3 dikali, yang bagian belakang posisinya ditukar. 11/10. Sekarang bisa kita coret. 10 dan 10-nya habis, hasilnya 11/3. Berarti yang biru ini hasilnya 11/3. Sekarang kita kerjakan 11/3 ini, dan dibagi 1/3. 11/3 dibagi 1/3. Kita ubah jadi bentuk perkalian. 11/3 dikali 3/1. 3 dan 3-nya bisa kita coret. Hasilnya 11. Berarti ini 11. Yang terakhir, yang 5/4 ditambah. Tadi hasil terakhir yang kita dapat ini 11. Berarti 5/4 ditambah 11. Hasilnya, tinggal 11-nya kita taruh di depan, 11, 5/4. Jawabannya belum ada ya, karena 5/4-nya masih bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Bilangan berapa yang kurang dari 5 yang habis dibagi 4? Jawabannya 4 dibagi 4, hasilnya 1. 1 kita tulis di sini. Sisanya sama dengan 1. 1/4-nya ikut. Sekarang tinggal kita jumlahkan, 11 dan 1, 11 ditambah 1, hasilnya 12, 1/4. Baru ada jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5, 60 detik dimulai dari sekarang.
Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 5. Manakah nilai berikut yang terbesar? Berarti kita harus hitung nilai dari A, B, C, D, dan E. Kita hitung dari yang A dulu. 1/3, ingat kalau dari itu artinya kali, perkalian. Kali 24. Berarti 24 bisa dicoret sama 3. 24 bagi 3, 8. 3 bagi 3, 1. Sisanya tinggal 1 kali 8/1. Jawabannya 8. Yang B, 2/7 kali 28. 28 dan 7 bisa dicoret. 28 dibagi 7, 4. 7 bagi 7, 1. Berarti tinggal sisa 2 kali 4, 8. 8 dibagi 1. 8 juga. Yang C, 1/9 dari 72. 72 dan 9 bisa dicoret. Hasilnya 8. 1 kali 8, 8. 1/4 dari 32. 32 dan 4 juga bisa dicoret. 32 dibagi 4, 8. 1 kali 8, 8. Yang E, 2/3 dari 15. 15 sama 3 bisa dicoret. 15 dibagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. 2 kali 5, 10. 10 bagi 1, 10. Berarti jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 6, 60 detik dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ingat di sini ada kurung-kurungan. Kalau kurung-kurungan kita kerjakan duluan. 1/6 dibagi 1/6. Sama dengan, nah ini teorinya sama kayak gini nih. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3 bagi 3 hasilnya 1. 5 bagi 5 hasilnya 1. Angka yang sama, hasilnya pasti, kalau dibagi hasilnya pasti 1. Dan ini angkanya sama. 1/6 bagi 1/6, hasilnya pasti 1. Untuk bagian yang ini, hasilnya 1. Selanjutnya kita kerjakan yang 1/6 bagian depan ditambah 1. 1/6 ditambah 1. Ingat, kalau 1 dibuat pecahan jadinya 1/1. Kita samain penyebutnya, udah pasti angka 6. 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1. Ditambah 6 dibagi 1, 6. 6 dikali 1, 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya 7/6. Yang belum kita kerjakan yang 1/6 di belakang. Berarti tinggal ditulis 7/6 ditambah 1/6. Karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahin aja yang atasnya. 8/6. Ingat ya, karena ini udah sama, jadi bisa kita langsung jumlahkan. Karena opsinya adalah pecahan campuran semua, jadi kita ubah ke pecahan campuran. Angka yang kurang dari 8 dibagi, yang habis dibagi 6. 6 bagi 6 ya, sama dengan 1. 1 tulis di depan. 8 dikurang 6, sisanya berapa? 2. 2/6. Udah ada jawabannya? Belum. Karena masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan, satunya tetap ditulis 1. Angka berapa yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 6? 2 ya. Bagi 2, bagi 2. Hasilnya 2 dibagi 2, hasilnya 1. Per 6 dibagi 2, hasilnya 3.
1/3. Jawabannya yang B. Ada yang benar? Kita lanjut ke soal nomor 7, 60 detik dari sekarang. Udah dapat ya jawaban soal nomor 7? Jika X sama dengan 1/13 ditambah 1/14 dan Y adalah 1/15 ditambah 1/16, maka hubungan antara X dan Y adalah, nah di sini tuh kita harus cari tahu X sama Y lebih besar yang mana, atau justru nilainya sama. Nah sekarang kita harus pakai konsep ini. Ingat ya, yang di bawah itu adalah penyebut. Dan yang di atas ini adalah pembilang. Semakin besar pembilang, maka nilainya akan semakin besar. Nah, ini sebaliknya. Semakin besar penyebut, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi kalau yang di atas ini makin besar, angkanya nilainya itu pasti makin besar. Nah, tapi kalau yang di bawah ini semakin besar, nilainya pasti semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat nilai X dan Y yang sama adalah angka 1 ini ya. Berarti pembilangnya udah pasti sama. Kita bisa lihat dari penyebutnya. Penyebut X dulu deh. X di situ penyebutnya adalah 1/13. Kita bandingin sama yang ini. Y 1/15. Lebih besar yang mana nilainya? Ingat, semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin kecil. Berarti lebih besar yang X. Yang 1/14 dan 1/16. 1/14 dan 1/16. Di sini Y. Lebih besar yang mana? Semakin besar penyebut, maka nilainya akan semakin kecil. Berarti lebih besar yang ini ya, karena penyebutnya makin kecil. Nah, di sini udah kelihatan dua-duanya lebih besar yang X. Berarti otomatis X akan lebih besar daripada Y. Ada yang benar nomor 7? Kita lanjut ke soal nomor 8. 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini masih sama kayak soal nomor 7 tadi. Nah, tapi kita lihat yang sama di sini antara X sama Y adalah penyebutnya, yang beda pembilangnya. Ingat,
Semakin besar pembilang, maka nilainya akan semakin besar. Semakin besar nilai. Nah, kita cari aja di sini yang lebih besar yang mana? Angka 8 lebih besar daripada 5. Berarti otomatis Y lebih besar daripada X. Atau X kurang dari Y. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9, 60 detik dimulai dari sekarang. Udah dapet ya jawaban soal nomor 9? Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar daripada 1/3? Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kita perhatikan bagian pembilangnya dulu. 27, 20, 23, 16, dan 51. Soalnya kan di sini 1/3. Berarti di sini kelipatan dari 1. Berarti satunya kali 3. Supaya dapat 3 di sini. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung aja yang bagian atasnya ini. Kalau dikali 3, jawabannya apakah yang bawah? Untuk yang A, 27 dikali 3, apakah hasilnya 82? 27 dikali 3 hasilnya 81 ya. Berarti di sini 82 lebih dari 81. Ingat kalau penyebut lebih besar, maka hasilnya semakin kecil. Berarti ini akan kurang dari 1/3. Jawaban yang A udah pasti salah. Yang B, 20 kali 3, hasilnya 60. Nah, sedangkan di sini lebih besar daripada 60. Berarti jawabannya bukan yang B, karena ini kurang dari 1/3 juga. Yang B salah. 23. 23 dikali 3. Hasilnya 69. 100 kurang atau lebih dari 69? Lebih besar juga ya daripada 69. Berarti ini otomatis akan kurang dari 1/3. Jawabannya salah. 16 dikali 3 sama dengan 48. 45 dan 48. 45 lebih atau kurang dari 48? Kurang dari 48. Ingat, penyebutnya makin kecil, maka nilainya makin besar. Nah, berarti ini pasti akan lebih dari 1/3. Karena penyebutnya lebih kecil nih daripada 48. Berarti yang D benar. Tapi kita coba cek yang E dulu. 51 dikali 3 hasilnya 153. Di sini ada 154. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar juga ya. Ingat, semakin besar, hasilnya akan lebih kecil. Berarti ini akan lebih kecil nih. Ini pasti akan kurang dari 1/3. Berarti yang E udah nggak mungkin. Jawabannya yang D. Ada yang benar nomor 9? Kita lanjut ke soal nomor 10. 60 detik dari sekarang.
Udah dapat jawabannya nomor 10? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 pecahan. Nah, di sini operasinya ada bagi, tambah, dan kali. Kalau nggak ada kurung, yang pertama kali dikerjakan adalah bagi-bagian dan kali-kalian. Kita kerjakan yang paling depan dulu, yang bagi-bagian. 1, 1/4 dibagi 1, 1/2. Kita ubah jadi bentuk pecahan biasa dulu. 1 kali 4, 4. Ditambah 1. 5. 5/4-nya ikut. Dibagi 1 kali 2. 2 tambah 1, 3. 3/2-nya ikut. Kita ubah jadi bentuk perkalian. 5/4 dikali bagian sininya kita tukar 2/3. Ada yang bisa dicoret? 4 dan 2 bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti sisanya adalah 5 kali 1 dibagi 2 kali 3. Hasilnya 5/6. Temu bagian sini jawabannya 5/6. Sekarang kita cari yang kali-kaliannya dulu. Karena yang dikerjakan duluan harus kali-kalian dan bagi-bagian. 3, 1/5 dikali 6. Nah, untuk kasus kayak gini, kalau kita kerjakan dalam bentuk pecahan biasa dulu, itu akan lama dan angkanya juga rumit. Jadi, cara cepatnya adalah tinggal kita kali yang 3 dan kita kali yang 6. 3 kali 6, 18, simpan di depan. 1/5 juga harus kita kali dengan 6. 6-nya bisa disimpan di atas. 6 kali 1, 6/5. Yang biru udah ketemu, 18, 6/5. Nah, selanjutnya 5/6 dan 18, 6/5 kita jumlahkan. 5/6 dijumlahkan dengan 18, 6/5. 18, di sininya 0, jadi 18 per, angka berapa yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 5? 30. 30 dibagi 6, 5. 5 kali 5, 25. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 6, 36. Ditambah 36. Hasilnya 18, 61/30. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Yang bagian sini kita buat pecahan campuran. Angka berapa yang kurang dari 61 habis dibagi 30? 60 dibagi 30. Hasilnya 2. Berarti di sini 2. Sisanya sama dengan 1. 1/30. Tinggal kita jumlahkan aja. 20, 1/30. Jawabannya yang A. Itu tadi 10 contoh materi operasi bilangan pecahan. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.